Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini bertepatan dengan hari Kamis tanggal 18 Juli 2024. Seperti biasa kita akan memetakan satu hari ke depan di XAU USD dan beberapa pair utama nanti. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel Wijaya Trading, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya supaya banyak teman-teman yang masih pemula bisa teredukasi. Baik teman-teman semuanya, kita akan mereview dulu satu hari kemarin apakah ada potensi atau sebaliknya. Kita perkirakan kemarin pergerakan masih akan terkoreksi ya. Pada puncaknya, pada posisi puncaknya kita tandai dengan highlight di sana, kemudian akan berpotensi bergerak turun ya. Bergerak turun kita uji di area supportnya, tanda warna kuning di sana. Jika tidak bisa ditembus maka akan kembali naik, dan jika ditembus maka akan terus bergerak ke bawah ya. Kemudian kita menempatkan satu posisi buy itu di atas ya. Kenapa kita menempatkan di sana? Tentunya ada resisten, ada harga yang paling tinggi di sana. Sekalipun harga paling tinggi di puncak tertingginya, potensi naik masih ada ya, apalagi kondisi saat ini ya yang dipicu dengan rencana Fed untuk memangkas suku bunga, tentunya memberikan asumsi besar di kalangan trader khususnya ya, atau di kalangan profesional, di mana ketika dipangkas suku bunganya maka akan berpeluang emas menjadi lebih cemerlang kembali, akan kembali melesat ya, diperkirakan bisa mencapai 2.500-an. Nah, ketika dia tidak sempat menembus di area tertinggi lagi atau kita tandai dengan 2486, maka berpeluang tentu akan kembali memantul lagi ya. Sekarang terkoreksi turun. Ketika di awal di posisi sell 2462 kemarin tersentuh dan ini masih berada di wilayah support, tentunya yang kita lakukan adalah segera melakukan simulasi di mana kita meresikukan, di mana kita melakukan recovery. Kalau kita mengikuti ya aturan main yang sudah biasa kita sampaikan, tentu bergerak di bergerak di kisaran 1600-an di harga 2478 saja sudah bisa mengcover kerugian yang sellnya ya. Jadi mau diambil posisi sell di sini pun tidak menjadi masalah dan tersentuh di sana karena kita sudah siapkan simulasinya. Nah, berbeda kalau kita hanya fokus pada sell dan akan bergerak turun, yang kita lakukan hanya menunggu, maka tentu kita akan dihadapkan pada situasi di mana kondisi pertama akan melesat dulu ke atas, bahkan tertinggi sampai di 2483 atau floatingnya bisa 2085-an. Tentu membuat kita menjadi semakin gundah dan akan semakin was-was ya. Karena itu di awal sudah kita sering sampaikan, begitu kita posisi sudah tersentuh atau kita sudah punya posisi, yang pertama kita simulasikan adalah bagaimana kita menempatkan resikonya, bagaimana kita menyiapkan recovery-nya. Dengan cara apa? Satu, bisa kita menghitung dari sisi rugi kita, dari si pips-nya. Yang kedua, kita bisa memperkirakan dan membaca dari sisi teknikal. Ketika berada di area support kemudian mulai melemah, kemudian mulai ada rejeksi dan sebagainya, tentu di situ menjadi petunjuk bahwa ini akan mulai memantul kembali. Nah, disitulah kita bisa menempatkan posisi kita atau kita bisa menempatkan resiko kita. Jadi jangan menunggu sampai terlalu panjang ya, sampai bergerak ribuan begini, tentunya membuat kita semakin sulit nanti untuk mengendalikan. Di awal selalu kita sampaikan, batasi risiko kita. Belajar bersepakat, belajar disiplin, kalaupun itu sudah terkena, ya sudah, kita
eh, sepakati dan kita cari peluang berikutnya. Kemudian di wilayah resisten di sana, di wilayah resisten juga tidak bisa ditembus dengan kuat ya, hanya melewati kecil dan ini masih berada di wilayah resisten. Karena itu masih berpeluang akan memantul kembali. Tentunya dengan petunjuk ya, karena di kondisi candle yang hijau ini tidak ada petunjuk, hanya berada di wilayah resisten. Maka petunjuk berikutnya tentunya perubahan warna yang signifikan mempengaruhi dari candle sebelumnya. Nah, inilah yang menjadi petunjuk akan berbaliknya posisi yang awal naik ya. Satu hari kemarin tidak ada pergerakan yang signifikan, hanya berada di retracement ya. Kalau kita ukur dari sebelumnya hanya berada di wilayah koreksi. Kalau kita tandai di sini warna ungu adalah wilayah retracement, dia bergerak turun hanya sampai di situ. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang masih bingung di dalam membaca, di dalam menentukan resikonya dan sebagainya ya, untuk kita selalu banyak belajar dari kesalahan. Kita lanjut untuk memetakan di satu hari ke depan lagi. Kita amati dulu di time frame daily ya. Di daily-nya perhatikan, di time frame daily sudah berada di puncak kemudian mulai ditolak. Sekalipun masih belum kuat posisi seller, maka setidaknya ada petunjuk, ada peluang untuk mulai bergerak turun atau koreksi. Di time frame H4 juga demikian, hijau yang terakhir ya, sebelum running ini masih belum cukup untuk membalikkan kembali kekuatan bullish, sehingga lebih cenderung ke pergerakan bearish ya. Tadi sempat bergerak naik sampai di 2461 poin sekian dan sekarang mulai memerah ya. Kita fokuskan ke sell dulu. Kita fokus ke sell dulu. Posisinya karena di sebelah kiri ada support, kita menghindari, kita taruh di sana dengan jarak yang masih cukup dekat ya. Kita menempatkan posisi sell di 2449.64 dengan targetnya seperti ini nanti ya. Kita akan targetkan masih cukup dekat ya, berada di level psikologis sebelah kiri. Di situ ada penolakan, kita tempatkan untuk target yang pertama dulu, yang terdekat di 2443.34. Lanjut target yang kedua, jika ini ternyata dilewati, ternyata ditutup lebih rendah dan signifikan, kita akan tempatkan kembali di target selanjutnya. Ya, kita tempatkan juga jangan terlalu jauh. Kita ambil di antara dua sumbu yang disentuh di sana. Kemudian nanti kita akan uji berikutnya. 2437.17. Kemudian berkaca dari satu hari kemarin dan beberapa hari sebelumnya, kita akan perkirakan agak sedikit perubahan ya, kita naikkan sedikit sehingga nanti kalau kita lihat sisi sebelah kiri ada level psikologisnya di sana di 11 Juli, maka kita tempatkan ini sebagai area jenuh jualnya ya, area jenuh kita perkirakan di 2424. Kemudian kita akan menandai dengan highlight ya, biar kita nanti lebih mudah untuk mengenalinya. Kemudian kita juga bisa menguji kekuatan turun nanti ya, kira-kira bisa sampai di area target yang kita tandai ya. Oke, kita tandai tipis saja sebagai nanti bentuk kehati-hatian.
Posisi bawah kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita sell masih eh, realistis sampai ke target yang pertama 2443. Sehingga kalau kita simulasikan kira-kira seperti ini ya. Dari pergerakan yang ada, oke, tarik ke sana, kemudian turun lagi. Setelah itu naik kecil, kemudian turun ya. Diingat di situ juga ada support yang terdekat. Kita tandai dengan warna ungu ya. Jika ditembus nanti, jika ditembus dengan kuat, nanti kira-kira akan seperti ini. Kemudian akan mencoba retest lagi, dan jika tidak mampu ditutup lebih tinggi akan kembali bergerak turun mendekati area jenuhnya. Sementara jika ternyata tidak sampai di posisi supportnya, kan bisa jadi begini ya. Simulasi yang kedua tidak sampai menembus ya. Simulasi yang kedua tidak sampai menembus area supportnya, kemudian kita akan juga mengukur kira-kira sampai di mana, kemudian kita tandai juga sebagai area ujinya. Oke, jadi kira-kira akan seperti ini, kemudian akan coba retest lagi. Jika tidak bisa ditutup lebih rendah, akan kembali naik. Kemudian di puncaknya, sekali lagi kita perkirakan akan mendekati 2500 ya, akan mendekati 2500. Kemudian kita menempatkan dulu posisi yang di atas. Kita akan menjauh, ambil posisi yang lebih tinggi di sana. Karena cukup jauh, kita juga akan ambil yang potensial, Kemudian kita ukur juga lah kemarin. Oke, jadi kita akan tempatkan posisi buy-nya. Kita akan menempatkan posisi buy di 2466.09 dengan target nanti sampai di kisaran 2474 ya. Kita ukur dulu, terlalu jauh, turunkan sedikit. Oke, dengan target di 2473 untuk yang buy-nya. 2473.27, kemudian jika ternyata masih dilewati, baru kita sampai pada titik puncaknya, yakni di 2483 ya. Karena cukup jauh, kita turunkan sedikit yang banyak disentuh. Target yang kedua kita tempatkan di 2481 untuk yang buy-nya. Kemudian ternyata jika nanti break juga di sana, barulah kita sampai pada area jenuh belinya, yakni berada di kisaran 2489 2494 poin sekian ya. Kita tandai saja di situ dengan highlight juga
Kita kasih warna orange. Oke, sebagai bentuk kehati-hatian nanti ya. Diingat ada beberapa area penting di atas ya, ketika nanti dia menyentuh ya, akan kira-kira retest di wilayah supportnya. Kemudian jika nanti ternyata tidak mampu ditutup lebih rendah, maka akan kembali naik sampai mendekati area jenuhnya. Mungkin simulasinya seperti itu kira-kira. Kalau ada yang mau disampaikan, silahkan nanti tulis di kolom komentar. Jadilah trader yang punya pendirian, jadilah trader yang mandiri, yang bisa menentukan kebijakan masing-masing, di mana kita menentukan entry, kemudian bagaimana recovery-nya. Jangan hanya ikut-ikutan, jangan hanya percaya pada satu analisa, tapi kembalilah lakukan reanalisa, sehingga nanti betul-betul sesuai dengan style kita masing-masing. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.